Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendukung dalam doa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 185 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 7 yang berkata demikian. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kelirunya pemahaman sebagian umat manusia tentang kuasa penentu yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini membuat manusia menempatkan dirinya seolah-olah menjadi Tuhan atas dirinya, yang dianggap bisa menentukan, yang dianggap bisa mengatur segala sesuatu dalam hidupnya. Sehingga pada kenyataannya, mayoritas dalam hidup ini, manusia secara umum telah lebih yakin kepada kemampuan kekuatannya dan kepada kemampuan pikirannya sendiri untuk menentukan, memastikan arah langkah hidupnya daripada percaya kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya, manusia itu tidak lebih daripada bejana tanah liat di hadapan tukang periuk, yang mana segala sesuatunya mengenai bentuknya, tentang kehidupannya secara total adalah diatur dan ditentukan oleh penciptanya sendiri. Totalitas hidup manusia diatur, ditentukan oleh Tuhan dan tergantung kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadikan nasib mujur, dan Dia jugalah Tuhan yang menciptakan nasib malang. Dialah Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Semuanya tergantung kepada pengaturan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jadi bukan kekuatan dan bukan juga kehebatan berpikir kita yang mengatur dan yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Apakah kita akan mendapat kemujuran atau kemalangan? Semuanya itu diatur dan ditentukan oleh Tuhan secara mutlak oleh kuasa Tuhan.
Itu sebabnya Raja Salomo pernah mengatakan bahwa meskipun manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah disampaikan kepada kita dalam konteks peristiwa dalam nas renungan hari ini. Saat itu Allah memberitahukan kepada umat Yehuda yang pada saat itu sedang berada di pembuangan Babel, bahwa Allah akan membebaskan mereka dari Babel dan membawa mereka pulang ke kota, ke tanah milik mereka melalui bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Kores, yang sama sekali belum mengenal Tuhan saat itu. Sebagaimana saat Allah membuat hukuman atas bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka dengan menunggangi bangsa Babel sebagai shock terapi untuk menyadarkan mereka bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa, yang menentukan kehidupan mereka, supaya hanya kepada Tuhan mereka beribadah. Demikianlah juga Tuhan menetapkan bahwa nantinya Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan Babel itu dengan menunggangi bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Tentunya setelah mereka nanti sudah selesai menjalani masa hukuman sebagai orang buangan di Babel pada masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu masa selama 70 tahun. Jadi apabila Tuhan berkehendak bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel, itu pasti terjadi. Demikian juga selanjutnya, apabila Tuhan berkehendak untuk membawa pulang bangsa Yehuda ke Yerusalem dengan menunggangi bangsa Persia, maka itu pun pasti terjadi. Semuanya diatur dan ditentukan oleh Tuhan sendiri, dan bangsa Yehuda pun tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Demikianlah juga tentang harapan dan cita-cita kita jemaat Tuhan. Semuanya itu dan segala sesuatunya bersumber dan ditentukan oleh Tuhan. Jadi janganlah kita menyerahkan diri kita untuk percaya kepada kuasa lain. Dan jangan pula kita menyerahkan diri kita untuk percaya kepada kekuatan, kepada pikiran kita sendiri, maupun kepada kekuatan kuasa lain selain daripada kepada kuasa Tuhan. Sebab semuanya itu akan menjadi kesia-siaan belaka. Lebih baik bagi kita untuk hidup setia, bertuhankan Tuhan kita yang maha baik dan yang maha kuasa, memberikan diri kita diatur oleh Tuhan, serta percaya dan mempercayakan diri kita penuh kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi lebih percaya kepada kekuatan lain di dalam menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Tetapi percaya dan serahkanlah hidup dan harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Dia yang bertindak untuk menolong kita, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa di dalam kehidupan kita ini, Tuhan selalu ada untuk membawa kebaikan kepada kita, sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 23. Jemaat Tuhan, demikian juga dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk diatur dan dituntun oleh Tuhan. Sebab hanya Dialah yang berkuasa untuk menentukan apa yang terjadi atas kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
Bapa yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini, hari yang baru yang Engkau anugerahkan ini, kami masih dapat melanjutkan kehidupan kami oleh karena kemurahan hati-Mu. Ya Tuhan, terima kasih buat sapaan-Mu kepada kami hari ini yang mengawali setiap aktivitas kami. Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup ini dan segala yang hidup tidaklah lebih daripada seperti tanah liat di hadapan tukang periuk yang tidak berdaya untuk menentukan hidupnya. Sebab Engkaulah pencipta dan pengatur segala yang hidup dan juga hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan kepadamu segala apa yang kami kerjakan dan yang kami usahakan serta seluruh kehidupan kami. Sebab hanya kuasa-Mu lah yang membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Karena hanya Engkau yang menentukan segala yang terjadi di dunia ini. Terpujilah nama-Mu karena kuasa yang ada padamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami mohon Engkau Tuhan menolong mereka. Kami mohon Engkau membebaskan mereka dari segala sakit penyakit yang membuat mereka menderita saat ini. Berkati segala perawatan pengobatan yang mereka terima Tuhan, supaya lewat berkat-Mu semuanya akan mengandung kuasa membawa kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur atas sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Engkau adalah gembala yang baik, yang telah menuntun hidup mereka selama ini. Dan kami yakin percaya, karena Engkau adalah Bapa yang baik atas anak-anaknya. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan menuntun mereka, saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, untuk menjalani hari-hari kehidupannya di tahun yang baru yang Engkau tambahkan, yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Ya Bapa, pada hari ini pun kami memohon berkat-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam menjalani hari kehidupan kami satu hari ini. Berikanlah hikmat kepada kami ya Bapa, berikan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah semua apa yang kami kerjakan selalu Engkau berkati, supaya kami bersuka cita untuk menuai hasil dari yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami satu hari ini. Begitu juga anak-anak kami dan keluarga kami, beserta saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami mohon pengampunan dosa atas segala kesalahan dan kelemahan kami. Kasihani kami Bapa. Hapuskanlah segala pelanggaran-pelanggaran kami, agar berkat-Mu tidak terhalang untuk kami nikmati di dalam perjalanan hidup kami ini. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu atas kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kasihani kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.